Atau pengalaman-pengalaman apa nih? Coba diingat kembali deh di masa kecil, ada nggak pengalaman-pengalaman yang menyakitkan yang berkaitan dengan hal itu, yang berkaitan dengan penerimaan dirimu, yang berkaitan dengan tampilnya dirimu di depan umum ya. Karena bisa jadi kalau ada pengalaman-pengalaman yang menyakitkan atau kurang menyenangkan terkait dengan hal ini, itu bisa saja membuat seseorang selalu takut kalau mau tampil. Takutnya takut apa? Takut salah sebenarnya. Pertanyaan dari Naufal Agni Zamzami, asal Kuningan, Jawa Barat, usia 20 tahun. Bagaimana caranya menghilangkan anxiety atau kecemasan berlebihan? Soalnya saya kalau ada di keramaian dan berbicara di depan umum atau sedang presentasi di depan kelas, itu selalu deg-degan, cemas, dan juga susah fokus. Itu bagaimana solusinya? Soalnya saya begini sudah dari kecil. Biasanya seseorang itu yang dia cemas bicara di depan umum gitu ya, atau di suatu tempat baru yang menyorot dia tampil, itu bisa jadi karena kurang persiapan yang matang, bisa, atau bisa jadi dia tidak menguasai tema itu ya, konteks yang mau dia bahas atau mau dia present, dia kurang menguasai itu bisa jadi menjadi penyebab kecemasan. Maka apa yang harus dilakukan? Tentu persiapan yang matang itu pasti is emas gitu. Sebelum tampil disiapkan dulu secara matang, riset dulu yang akan dituliskan di materi kita gitu ya, sehingga supaya nanti itu benar-benar bisa dipertanggungjawabkan. Latihan dan latihan. Ngomong sendiri depan kaca gitu misalnya ya, itu strateginya. Lalu menghadapi ketakutan itu secara bertahap. Kecemasan itu gimana caranya? Pertama mungkin latihan dulu ngomong in group kecil, 2 orang gitu, latihan dulu ngomong di situ, di pertemanan itu, di keluarga misalnya, depan kaca sendiri, pesertanya boneka atau pesertanya apapun itu misalnya, kita imagine seolah-olah kita sedang berbicara di depan publik. Itu harus dilatih terus menerus, dan tentunya menyiapkan dulu, harus disiapkan secara matang apa yang mau disampaikan itu dan menguasai tentang konsep yang akan disampaikan itu. Nah, lalu kemudian ada teknik relaksasi. Nah, bisa relaksasi nih kalau mau tampil, tenangkan diri dulu, atur nafas gitu ya, berhitung ya, menenangkan pikiran, itu bisa dilakukan. Lalu kemudian menganggap audiens itu bukan sebagai hakim gitu ya, kita mengubah perspektif kita terhadap audiens. Kita menganggap bahwa audiens adalah orang yang membutuhkan materi dari kita, mereka ingin menyimak kita gitu, bukan mereka ingin menghancurkan kita, menghabisi kita, atau menghakimi kita. Itu yang harus kita tanamkan di dalam mindset kita. Boleh latihan dulu kalau misalnya nggak bisa eye contact itu dengan audiens, boleh dilihat di sini dulu, di dahi dulu gitu, disapukan pandangan tuh, baru nanti pelan-pelan mulai turun ke mata untuk melakukan eye contact. Banyak sekarang ibu pikir tentang latihan-latihan bagaimana menjadi seorang public speaker yang handal ya. Semuanya memang harus dimulai dulu. Rasa takut itu biasa dan itu wajar, tapi caranya kita adalah fokus pada solusi, bukan fokus pada takutnya kita, fokus pada solusi. Jadi kalau kita takut, apa nih yang bikin kita nggak takut gitu? Misalnya apa? Kalau persiapannya matang, udah latihan sampai kita hafal, sampai hatam, nggak perlu lihat lagi PPT-nya. Nah, itu bisa memudahkan kita jadi lebih rileks. Nah, itu kita lakukan gitu ya. Itu caranya. Tadi disebutkan kalau nggak salah seperti ini sudah sejak kecil gitu ya. Nah, ini tentu masih perlu asesmen atau anamnesa lebih lanjut gitu ya. Apakah sejak kecilnya ini pernah dihakimi, katakanlah pernah dibully misalnya ketika punya kesempatan tampil, lalu menyebabkan trauma begitu gitu, atau pernah dikata-katain, pernah diolok-olok, tidak pernah diapresiasi atau jarang diapresiasi, lalu kemudian ketika udah mau tampil, ada kesempatan tampil, kemudian tampilnya itu dicemooh misalnya begitu, atau pengalaman-pengalaman apa nih? Coba diingat kembali deh di masa kecil, ada nggak pengalaman-pengalaman yang menyakitkan yang berkaitan dengan hal itu, yang berkaitan dengan penerimaan dirimu, yang berkaitan dengan tampilnya dirimu di depan umum ya. Karena bisa jadi
Kalau ada pengalaman-pengalaman yang menyakitkan atau kurang menyenangkan terkait dengan hal ini, itu bisa saja membuat seseorang selalu takut kalau mau tampil. Takutnya takut apa? Takut salah sebenarnya. Takut dinilai, takut salah. Kenapa? Karena pernah melakukan kesalahan dan itu nggak ditoleransi misalnya. Dan pernah melakukan kesalahan yang itu membuat dirimu menjadi merasa bersalah gitu ya, menyalah-nyalakan diri terus gitu, bahkan mungkin diolok-olok terus, dibanding-bandingkan, diinget-ingetin terus tentang kesalahan itu. Nah, itu bisa jadi sebagai pemicu apa yang sedang kamu alami sekarang. Berarti ada trauma tersimpan di dalam dirimu gitu ya.